Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Bu Diah, kalau ketika KPAI memantau kondisi AL begitu, apakah ada kemungkinan adanya faktor tekanan yang didapatkan oleh AL, termasuk juga adakah trauma-trauma yang dialami oleh AL saat ini? Jadi begini Mbak, kalau saya tadi berdialog ya dengan anak ini, memang dia mengalami tekanan itu sudah bertahun-tahun ya. Tekanan itu sudah bertahun-tahun dan kemudian dia pendam. Pemicunya adalah malam hari sebelum kejadian itu ya, yang dia melihat kakaknya mungkin mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya begitu, sehingga membela kakaknya begitu. Dan apakah ada trauma? Ada. Anak ini trauma juga, Mbak. Bahkan mungkin kalau mau kembali ke rumah dia nggak mau. Dia trauma ke rumahnya. Dia juga menyesal. Jadi layaknya anak dan sangat manusiawi ya, dia juga menyesal, sedih. Ya sama dengan eh, seseorang ketika dia melakukan sesuatu hal yang itu melanggar hukum. Cuma dia bingung ya, bahkan mungkin tidak pernah berpikir bahwa efeknya akan seperti ini. Dia mengalami kebingungan, terus kemudian apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Ya selain seperti anak-anak pada umumnya, dia masih belum paham dengan situasi saat ini. Jadi memang masih perlu mendapatkan pendampingan dan pelan-pelan secara psikologis memang trauma juga tetap harus dipulihkan, begitu Mbak. Kalau sebelum peristiwa begitu, apakah juga mungkin dari anak tersebut, dari keluarganya juga menjabarkan kondisi psikologis dari AL ini? Apakah juga mengalami trauma sebelumnya, sebelum kejadian? Mungkin lebih tepatnya adalah efek atau dampak dari pengasuhan di rumah itu ya Mbak ya, yang dia dapatkan, sehingga si anak ini merasa dibatasi dan lain sebagainya, dia terhambat untuk kemudian bersosialisasi, cara mengekspresikan dirinya juga terbatas. Nah itu semua yang dia alami, sehingga dia sadar dia sadar bahwa itu sesuatu hal yang kurang pada dirinya dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Nah, tapi dia bingung, dia mau ngomong dengan siapa, dia juga nggak boleh ngomong dengan orang lain gitu ya. Sehingga dengan pola pengasuhan yang menurut saya agak berbeda dengan yang lainnya gitu ya, ini membuat si anak ini jadi terbatas, kemudian dia juga belum bisa berpikir lebih panjang, sampai akhirnya ya keputusan untuk melakukan hal tersebut, salah satunya begitu ya. Mohon maaf kalau saya mendahului dari pihak kepolisian. Cuma saya mendapatkan, saya menangkap bahwa si anak ini pada intinya dia mengalami proses yang tidak mudah selama bertahun-tahun. Kemudian dia juga mengalami kebingungan bagaimana sih Mbak anak usia 6 SD ya kan, yang juga masih belum paham dengan apa yang dia lakukan dan efeknya gitu Mbak. Oke, Bu Diah tadi menyebutkan soal pola asuh yang berbeda dari yang lainnya. Sebetulnya pola asuh yang KPI tangkap dari keluarga AL ini seperti apa, Bu? Ya, mungkin begini. Jadi anak ini kan harusnya nyaman Mbak di rumah ya. Harusnya menemukan situasi yang dia tentram di rumah, dia mendapatkan pokoknya rumah itu adalah tempat kembali. Nah, pada anak ini dia mendapati yang mungkin kekerasan, dia melihat orang tuanya bertengkar, dia juga dibatasi dalam beberapa hal, sehingga itu muncul dan seterusnya apa ya istilahnya mengendap dalam dirinya dan dia bingung mau menyampaikannya itu seperti apa gitu. Nah, sehingga ya mungkin hanya dia tunggu saja. Nah, proses ini yang tidak mudah bagi anak seusia dia. Walaupun pada hal ini ya kita melihat bahwa apa yang dilakukan itu salah, ya kan? Siapapun, bahkan mungkin anak ataupun ya usia berapapun yang dilakukan kemudian membunuh orang tua itu salah. Tetapi ingat bahwa anak melakukan itu tuh ada latar belakang yang lain. Ya. Dalam arti tidak berdiri sendiri. Ya, dia bisa jadi anak melakukan itu akibat dari pengasuhan, akibat dari banyak hal yang akhirnya si anak bingung mengekspresikannya dan barangkali ya pada akhirnya akan melakukan demikian. Ini masih terduga ya Mbak ya, jadi kita masih menunggu proses dari kepolisian. Oke, Mbak Hanifah, ini kalau Bu Diah tadi mengatakan anak ini latar belakangnya tidak melakukan ini sendirian begitu. Ada pola asuh yang juga disorot dan apakah kalau misalnya kita melihat kasus ini yang belum juga ada penetapan tersangka, itukah yang menjadi pertimbangan dari pihak kepolisian untuk
tidak secara utuh menetapkan AL seorang atau menunggu begitu adanya pihak lain yang harus bertanggung jawab seperti orang tua dan lain sebagainya. Oke, baik. Siapapun pada saat ini masih tetap boleh dicurigai gitu ya. Tapi yang penting adalah bagaimana pihak kepolisian bisa membuktikan secara forensik. Karena bagaimanapun juga di rumah itu pada saat kejadian ada 3 orang, 4 orang dengan korban. Jadi masih terbuka untuk mencari ya yang terduga pelaku yang lain. Tapi walaupun demikian, body kriminologi tidak menangkap siapa, tapi melihat pola. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Diah tadi, dari pola-pola yang ditunjukkan oleh anak ini adalah sudah menunjukkan bahwa anak ini dalam kondisi yang tidak baik, sehingga menjadi anak dengan pribadi delinquen. Nah, anak dengan pribadi delinquen itu biasanya karena 4 hal. Yang pertama karena pengasuhan, yang kedua karena peer group, yang ketiga karena sekolah, mungkin karena lingkungan, yang ketiga karena tontonan. Nah, ini yang perlu dilihat lagi, apakah dia selama ini mengkonsumsi film-film atau games yang mengandung kekerasan sehingga dia mengcopy atau melakukan copycat terhadap apa yang dilihat gitu. Walaupun demikian, kita tetap harus melihat ada beberapa anak yang juga menonton atau mengkonsumsi menonton film-film kekerasan tapi tidak melakukan kekerasan. Berarti mereka secara emosional dan secara psikologis mereka dalam kondisi yang aman, sehingga dia tidak menjadi seseorang yang melakukan kekerasan seperti yang dia lihat. Sebetulnya yang perlu kita lihat justru adalah dari dalam diri anak itu. Sementara terbentuknya kepribadian anak itu dari lingkungan. Nah, lingkungan yang paling dekat adalah keluarganya. Oke, Pak Ugro, kalau dalam kasus ini tadi Anda mengatakan untuk bisa mengungkap kasus ini, termasuk juga menetapkan tersangka, polisi ini harus ekstra hati-hati. Adakah syarat lain untuk kemudian mengungkap kasus ini, apalagi kasus ini juga kan melibatkan anak-anak? Adakah faktor lain yang membuat pihak kepolisian ini harus ekstra hati-hati untuk bisa mengungkap kasus ini, Pak Ugro? Enggak. Yang pertama jelas kalau memang diduga pelakunya nanti terungkap, kan untuk di pengadilan. Berarti harus alat bukti cukup kuat. Nah, ini belum kita coba dalami motif. Motif kan tadi dari Bu Diah sekarang kan disampaikan nih. Nah, motifnya kan perlu diungkap. Motifnya kira-kira apakah kondisi sehari-hari, ini kan perlu dari beberapa saksi entah saudara dan sebagainya ya. Misalnya gini, yang dominan sering menguasai kalau ada keributan ini apakah korban atau suaminya atau anak-anaknya nih, itu motifnya. Kemudian mereka bersama-sama mungkin sudah merencanakan ini. Karena kalau lihat luka tusukan cukup banyak, ini kan berarti kan direncanakan nih. Jadi kerjasama diantara yang di rumah, atau mungkin ada orang dari luar yang kenal dengan salah satu yang di dalam keluarga tadi menggunakan orang luar. Tapi mungkin sudah disepakati bersama. Tapi itu kan alternatif ya. Jadi beberapa alternatif ini harus dicoba didalami. Kemudian barang bukti yang digunakan, misalnya penusukan itu dengan alat apa? Apakah alat itu memang ada di rumah itu sehari-hari atau dari luar dan sebagainya. Sehingga bagi saya penyidik itu ekstra hati-hati sebelum menentukan siapa pelakunya di situ. Jadi hal-hal yang dicoba dianalisa secara kriminalistik tadi itu diuji coba semua, dites seperti di laboratorium. Ini mungkin nggak, yang ini mungkin nggak, ini mungkin nggak, sehingga akhirnya akan mengerucut yang kemungkinan besar adalah motif seperti ini. Nah, modus operandinya bisa saya katakan tadi ya mungkin ditunggu saat-saat yang tepat gitu supaya tidak ada keributan. Nah, kalau dari orang dari dalam sendiri atau mungkin ada orang dari luar yang dipaksakan masuk di situ. Kita kan belum tahu nanti seperti itu. Oke, jadi polisi penting untuk kemudian mencari kemungkinan adanya celah, termasuk juga kemungkinan adanya skenario-skenario lain dalam kasus ini. Baik, saya mau ke Bu Diah. Bu Diah, ini mohon maaf saya harus menanyakan hal ini ke KPAI. Kan kalau kita lihat keterangan dari pihak kepolisian ada sejumlah tusukan yang dilakukan oleh AL terhadap ibu kandungnya sendiri. Apakah setelah KPAI mendalami kepada AL langsung, apa kemudian yang menjadi kalau kita sebutnya nih referensi begitu dari AL ini melakukan tindakan seperti itu, Bu? Apakah memang benar seperti yang dikatakan oleh Mbak Hanifah, referensinya ini dari tontonan-tontonan atau ada alasan lain? Ada alasan lain sebenarnya, Mbak, tetapi saya belum bisa menyampaikan sekarang karena mungkin itu wewenangnya kepolisian ya. Kami sudah menemukan sebenarnya, tetapi
mungkin itu ranahnya kepolisian yang mungkin nanti akan menyampaikan secara langsung yang jelas. Yang jelas kita melihat anak ini memang tidak berdiri sendiri latar belakangnya ya. Sekali lagi dia anak SD yang secara kognitif, emosional juga dia masih labil. Kemudian yang kedua, bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tumpukan dari persoalan dan trauma yang dia pendam. Jadi mohon maaf sekali, saya belum bisa mendahului dari kepolisian, tapi bahwa alat-alat bukti, saya mengapresiasi ya pihak kepolisian Polresta Medan. Mereka sudah punya alat bukti dan sangat berhati-hati sekali dalam kasus ini. Sekali lagi, berbagai pertemuan gelar perkara dari mulai APSIFOR, dari mulai SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak, semua sudah dilakukan seperti yang tadi dikatakan oleh Bapak ya, memang sangat berhati-hati sekali. Jadi kalau secara intinya saya belum bisa menyampaikan secara langsung ya Mbak ya, mungkin nanti pihak kepolisian, tapi yang jelas hal itu terjadi karena tumpukan trauma tadi. Gitu. Karena tuntutan trauma dan tentu latar belakang anak ini melakukan tindakannya ini tidak berdiri sendiri. Saya mau kembali membahas mengenai Mbak Hanifah, ini kalau kita lihat AL ini kan kita ingin membahas kasus ini lebih luas ya. Adanya mungkin celah seperti yang tadi saya bahas dengan Pak Ugro, adanya celah pihak lain ataupun keterlibatan skenario-skenario lain. Kalau dari kacamata kriminolog, mungkinkah itu terjadi dengan kondisi saat ini seperti yang dipaparkan oleh KPAI dan pihak kepolisian sejauh ini mengenai kasus ini? Oke. Kalau pihak lain di kriminologi kita mengenal dengan differential association, bahwa setiap orang itu melakukan kejahatan karena dia belajar. Belajarnya dari siapa kalau anak umur 12 tahun? Referensi. Ya kan, bisa jadi dia karena dari peer groupnya, atau dari media sosial, atau dari film-film yang dia tonton. Nah ini yang harus dibuktikan secara forensik oleh pihak kepolisian. Tapi bagaimanapun juga kalau kita menanyakan siapa pihaknya, tidak dari situlah gitu dia belajar. Tapi yang paling dominan adalah bagaimana kondisi psikologis anak ini sehingga berpotensi melakukan delinkuan atau perilaku ekstrim. Oke, apakah sangat mungkin jika nanti pihak kepolisian memunculkan fakta baru begitu akan mengubah arah penyidikan saat ini? Sejauh ini kan pihak kepolisian sudah menyebut bahwa AL lah yang membunuh ibu kandungnya, terduga, masih menduga seperti itu. Tapi nanti jika muncullah sebuah alat bukti baru akan merubah jalannya arah kasus ini. Masih terbuka ya Mbak ya, sepertinya disampaikan oleh Pak Ugro bahwa masih terbuka, masih harus mengambil atau menggali alat-alat bukti yang lain sehingga bisa ditemukan sebenarnya apa yang terjadi, dia mendapat intervensi dari mana atau memang dia berdiri sendiri atas inisiatif sendiri karena alasan kondisi psikologis yang sudah rusak tadi, hasil dari broken marriage yang terjadi dalam keluarganya. Oke, sekarang kita bicara ke depan ya, apa yang kemudian seharusnya dilakukan pihak kepolisian, termasuk juga apa yang kemudian ingin didorong oleh KPAI dalam kasus ini yang saat ini tengah mendampingi AL dari sisi psikologis maupun kondisinya. Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi.